Masih kuliah, kerjaan belum tetap. Masih kuliah, tapi nekat nikah nih. Iya. Wow, nih keren sih, keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikah muda mapan menyusul ya. Ya. Nikah umur 9 berapa? Berapa tahun? 21. Umur 21 nikah. Keadaan masih kuliah. Masih kuliah, kerjaan belum tetap. Masih kuliah, tapi nekat nikah nih. Iya. Wow, nih keren sih, keren. Ini buat teman-teman mungkin kita belajar di sini ya, buat ngambil pelajaran dari Mas Rambi sini. Beliau nikah umur 21 pada saat kondisi masih kuliah. Mungkin sebagian dari lu pada harusnya selesai kuliah dulu dong biar fokus. Karena kalau nikah nggak fokus gitu. Iya. Benar nggak? Kayak gitu kan orang biasanya pada ngomong gitu. Orang tua awalnya kayak gitu, nyuruh kayak gitu. Orang tuanya awalnya kayak gitu. Ya, kita lobby akhirnya. Oh, di lobby. Ya, itu nanti ada tips and trick ya di balik cara melobi orang tua biar percaya dan restuin. Oke, kembali lagi di Akatalk ya, obrolan nikah seputar Gen Z. Kita ngobrol santai soal nikah, hijrah, dan hidup sesuai tuntunan syariat, tapi tetap relate. Oke, kali ini kita bakal bahas nih ya, cerita dan pengalaman Mas Rabi dulu nikah muda sambil kuliah. Memang bisa. Nah, ini praktisinya langsung nih. Dan kita nggak bakal bahas teori di sini ya, tapi kita langsung ngobrol sama praktisinya yang udah pengalaman nikah sejak umur 21 ya. Dan katanya dulu modal pas-pasan gitu, pas mau nikah ya. Betul. Dulu jadi awal pas aneh memutuskan untuk menikah, itu gaji tuh masih di bawah UMR lah. Di bawah UMR. Iya, bahkan di bawah UMR. Lu kerja di mana? Dulu sih bukan dulu ya. Sampai sekarang gue masih kerja. Jadi gue kan pondok ya. Dan pondoknya itu pas sudah lulus kuliah, sudah lulus dari pondok, kepala pondoknya ngasih kita izin gitu buat pengabdi. Pengabdi. Jadi kita bagian yang dari guru tahfiz lah. Tapi karena guru mereka kepala ini juga tahu nih kalau misalkan kita kan pengen kuliah juga, jadinya ya cuman pas subuh sama maghrib aja sih untuk jadwal kita mengabdinya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau sambil kuliah ya masih bisa gitu. Masih bisa. Oke. Yuk langsung kita mulai ya. Ini bro, langsung aja ya. Banyak orang bilang itu nikah itu mahal. Nikah itu harus mapan dulu. Nikah itu harus punya ini, punya itu, punya rumah dan segala macam gitu. Tapi lu nikah dengan modal yang mohon maaf dulu pas-pasan gitu ya. Tabungan juga belum banyak ya. Dan masih kuliah gitu. Kok bisa lu apa motivasinya? Kok tanda kutip mungkin nekat gitu ya melangkah buat nikah gitu dengan kondisi pada saat itu? Iya. Emang sih kalau misalkan nikah itu butuh persiapan ya. Entah dari segi ilmu, dari segi mental, terutama dari segi finansial ya. Biasanya orang-orang yang banyak masalahnya di finansial ya. Iya, lebih fokusnya ke finansial. Walaupun dari sisi mental atau dari sisi ilmu finansial, kalau ada duitnya biasanya pada gas-gas aja nih kalau nikah. Berarti tolak ukur siam itu dari materi. Iya, kebanyakan kadang-kadang dari materi. Tapi kalau kita lihat finansial itu bukan yang nomor satu gitu ya. Jadi boleh aja orang-orang yang nggak di atas kita gitu ya, maksudnya gaji di bawah UMR, tabungan sedikit, ya boleh-boleh aja nikah selama kita bisa bertanggung jawab atas itu gitu loh. Ini kan anak orang yang kita nikahin kan, maksudnya kita gak ada berjuang untuk kedepannya. Dan tadi pertanyaan gimana? Apa nih motivasinya kok nekat nikah pada saat itu? Di tengah-tengah stigma para sebagian laki-laki gitu, nikah itu mahal, nikah itu harus mapan. Berani mematahkan stigma itu. Soalnya yang pertama sih ya, ini mungkin banyak juga yang alasan-alasan orang pengen nikah gitu ya. Ya karena ini di zaman fitnah gitu. Fitnah. Kita di mana-mana banyak perempuan-perempuan yang ya
berbusana tapi tidak syar'i gitu kan. Iya. Jadi suka inilah kadang-kadang Ketakutan gitu takut ya. takut untuk terjerumus ke hal-hal yang dilarang. Terus juga kalau misalkan ikut kajian gitu ya, kajian kalau ngeliat Wah, ini apalagi nih, lihat tuh. Kalau lihat ada, Masya Allah. misalkan lihat ada ikhwan terus bawa istri, kayak Wah. pengen kita juga ya, pengen lihat lagi, ya pengen Parah. enggak, bukan pengen lihat, maksudnya bukan pengen lihat istri, maksudnya pengen pengen bawa juga gitu, Pengen kayak dia, pengen gitu. punya teman untuk kajian biar nggak sendiri. Terus kan ini masih pelajar, gue masih pelajar juga ya, ini gue lu aja nggak apa ya, Iya. ya Santai. pengen belajar gitu ya, pengen eksplorasi tentang hal-hal baru ya. Gua rasa kalau punya istri itu kita jadi lebih semangat gitu untuk belajar sesuatu, karena kan Partner ya. misalkan kayak misalnya mau belajar bahasa gitu, nah itu kalau misalkan ada partnernya kan lebih enak. Biasanya Iya. kita ngomong misalkan mau belajar bahasa Inggris Ada gitu ya, lawan. ada lawan bicaranya. Kalau jomblo kan ngomong sama Iya, ini kan. ngomong sama kaca biasanya. Langsung aja. Iya, jadi kalau misalkan dengan adanya partner ini kita bisa jadi motivasi juga untuk Iya. belajar Diskusi gitu. gitu ya. Tapi bro, lu kan 21 tahun, itu kan masih muda banget lah ya buat mungkin standar di Indonesia gitu ya. Kapan lu mulai benar-benar serius mikirin buat mau nikah gitu? Apakah sebelum umur 21 atau emang pada saat umur segitu baru udah benar-benar tekad bulat gitu? Kalau boleh jujur itu belum terlalu lama sih, maksudnya nggak nyampe 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi mungkin baru setahunan yang sebelum gue nikah itu baru pikiran nikah pas di situ. Jadi ya dengan alasan-alasan yang tadi, rasanya gue butuh untuk nikah gitu. Nah jadinya ya harus melalui orang tua kan, karena kan Iya. kita kuliah aja masih dibiayain orang tua gitu. Iya, Dan betul. masih mau minta nikah gitu kan. Orang tua itu maunya pengennya sebenarnya gue itu kuliah dulu minimal selesai satu dulu lah, terus punya kerjaan gitu, supaya nggak pusing juga kan kalau misalkan kita nikah ini kan ada tanda kutip sesuatu yang bukan penghambat juga sih, tapi kayak kita terbatas gitu Terbatas. dibandingkan sama orang-orang yang Lagi tanggung jawabnya. bagi tanggung jawab. Terus gini, misalnya kan orang-orang yang masih belum punya pasangan itu kan bebas ya, maksudnya misalkan dia mau kerja di luar kota gitu kan, dia nggak terbatas sama keluarga istrinya, pasangannya, karena kan kalau misalkan pindah-pindah gampang. Misalkan dia mau ngekosnya itu harusnya sendiri itu gampang gitu kan, atau misalkan dia mau di luar kota tapi jadi musyrif misalkan ya, itu kan dia harus asrama sendiri, Iya. cowok sendiri, nggak boleh ada pasangan misalkan, itu kan lebih bebas. Atau misalkan dia mau belajar di luar kota gitu, itu kan lebih enak dibandingkan kalau kita yang udah pasangan gitu. Iya. Kalau pasangan ini ada sisi enaknya, cuman yang enaknya juga nggak ada gitu. Jadi ada Ya. jadi ada semacam apa sih namanya, Kekurangan dan kelebihan. kekurangan dan kelebihan. Iya. Oke. Nah, terus pada saat lu mutusin itu gimana respon orang tua atau teman-teman atau saudara gitu? Nah, ya. Pastinya tentunya awalnya jelas nolak. Karena ya dari beberapa faktor yang tadi gitu kan, masih kuliah, gajinya belum tetap, terus masih muda, kan masih orang tua tuh ngeliatnya mungkin kita masih bocil gitu lah, masih gak bisa ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus anak orang gitu kan. Terus ya akhirnya mau nggak mau kita ngobrol lah sama orang tua bahwa di zaman ini kita butuh menikah, karena yang tadi udah dibilangin di awal kan, yang pertama butuh tempat untuk menyalurkan syahwat, terus juga ya biar lebih bisa menundukkan pandangan gitu kan, terus bisa punya partner untuk kajian atau untuk belajar gitu. Jadi dan gua rasa menikah itu, karena kalau orang bilang kalau nikah itu rezekinya jadi kebagi dua. Tapi padahal kalau kali dua justru. justru kali dua, iya justru kali dua, betul.
Karena kan Yang tadinya kita rezekinya satu, Satu. akhirnya Allah titipin rezeki istri Rezeki kita juga ke istri, kita. iya, Kali betul. dua dong, Heeh. bagi dua. iya, soalnya ya orang kadang mikirnya salahnya di situ kan. Iya. Mikirnya kalau misalkan nikah itu orang gajinya malah berkurang. Padahal mah ya kalau misalkan kita percaya gitu ya, walaupun dalam prakteknya itu kelihatannya berkurang, tapi ya itu ada keberkahan gitu. Iya, betul. Nanti kedepannya kalau misalkan kita terus berusaha, terus kita berdoa, bertawakal, nanti ada aja sih jalannya. Karena biasanya soalnya ada pengalaman ya. Kalau misalkan kalau gue ya, kadang-kadang gue kan berusaha ya untuk mencari tambahan, untuk mencari ya uang tambahan untuk kebutuhan. Iya. Ternyata yang gue usahakan itu enggak ada hasilnya, tapi justru datang dari hasil yang lain gitu. Jadi gue merasa itu mah emang benar, ternyata benar ya, bahwa kalau misalkan rezeki itu bukan dari usaha, tapi emang Allah gitu yang ngasih. Bukan dari gaji doang. Bukan dari Wah, gaji. ini mungkin yang sering salah paham teman-teman ya, bahwasanya rezeki itu dari gaji, dari penghasilan, dari usaha kita, dari usaha kita. gimana cara kecerdasan kita untuk mendapatkan uang. Iya. Ternyata enggak. Bahkan gini, sebagian ada yang bahkan kelirunya cukup parah gitu ya. Orang anggap dia gaji 5 juta berarti mapan, atau gaji 10 juta berarti cukup lah gitu. Iya. Ternyata di satu sisi dengan kondisi orang lain, makanya ini yang bahaya sebenarnya, ngejadiin standar hidup ini dengan standar orang gitu ya. Oh iya. Suksesnya seseorang itu dia ngukur dari keberhasilannya orang, bukan dari dia. Oke lah, di satu sisi dia punya gaji 10 juta. Tapi ternyata qadarullah diuji dengan dia ada penyakit yang mengharuskan dia kontrol sepekan sekali, itu biayanya 500.000 bro. Sepekan sekali. Belum dengan obat-obatnya bisa sampai jutaan. Sedangkan dia mungkin gaji 3 juta mungkin. Tapi sehat walafiat. Sehat. Jadi 3 juta itu utuh. Yes. Gitu. Nah, itu yang sering orang salah paham. Padahal justru rezeki yang jauh lebih berharga ya kesehatan, gitu kan. Kemudian punya waktu luang sama keluarga dan seterusnya. Mungkin dia gajinya gede tapi pulang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, itu yang kadang orang keliru gitu. Iya, jadi yang rezeki itu kalau kemarin ini ya habis dengar khutbahnya Ustadz Firanda tuh di masjid Sana Bintaro, ya memang katanya kalau kalau rezeki itu emang ada dua, ada yang material sama non material. Kebanyakan orang yang lihatnya di material ini, tapi non materialnya kayak ketenangan, waktu dengan keluarga itu yang tadi bilang, terus dari keberkahan. Kan kadang ya seperti yang tadi ada yang pengeluarannya harganya besar tapi pengeluarannya juga besar. Iya. Itu sama aja kan? Sama aja. Jadi ya janganlah terlalu fokus sama material, tapi non materialnya juga disyukurin gitu. Hidup tenang, misalkan dekat sama orang tua, udah punya istri, ya masih ngeluh juga karena materinya kecil ya banyak-banyak sabar kalau bagian situ ya. Tapi yang sininya harus disyukurin gitu. Kadang-kadang gue suka ini ya, kadang suka lucu ya gitu. Orang ini dia gaji kecil misalnya, di bawah 5 juta. Tapi di satu sisi dia nggak punya utang loh. Hidup tuh tenang-tenang aja gitu loh, 5 juta. Cuman ya gitu namanya manusia, kadang ngeluh. Ya terus dia ngelihat temennya gaji 20 juta. Tapi cicilan rumahnya 9 juta. Cicilan mobil 5 juta. Cicilan motor sekian, cicilan. Habis dong itu. Ya habis juga kan. Iya. Belum lagi kalau kebutuhan istrinya, skincare-nya jauh lebih besar. Iya. Istrinya alhamdulillah dikasih cuci muka doang, facial wash doang, udah bersyukur. Oh, alhamdulillah. Tapi dia ya gitulah yang bikin berantakan, kita seringkali ngebandingin ya kita sama orang lain gitu lah. Iya. Mungkin orang tuh selalu rasa kurang kali ya. Karena apa yang ada di sosial media itu yang enaknya aja ya, yang bahagia gitu kan. Jadi janganlah terlalu bandingin diri kita sama orang lain. Oke bro, terus setelah lu mutusin gitu ya, ada nggak sih ketakutan gitu loh? Ketakutan dari dalam diri lu, nanti kalau nggak bisa nafkahin gimana? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau kekurangan gimana? Karena kan dari lu gaji nggak gede ya, tabungan juga nggak banyak pada saat itu. Artinya ketika mau nikah dengan ya tolak ukurnya kan dengan penghasilan saat itu kan, pasti ada lah mungkin kekhawatiran, ketakutan gitu, nggak bisa menuhin nafkah gitu. Ada nggak sih?
kalau dari segi ketakutan adalah secara naluri memang kita kan lebih merasa aman kalau misalkan ada sesuatu yang tetap gitu ya, maksudnya dari gajinya, misalkan kita punya pekerjaan yang tetap gitu, di gajinya per bulan udah stay gitu sampai mungkin saat kita meninggal gitu ya. Karena kan orang banyak yang kerja di PNS gitu kan, karena kalau misalkan udah Jangan ada tunjangan, keluarganya dikasih tunjangan, dia bahkan kalau udah mati keluarganya masih tetap dapat gitu kan. ya, ngalir. Ya sebenarnya ada, sangat ada, tapi kan itu ujian kita sebagai muslim ya, seberapa bergantungnya kita sama Allah gitu kan. Allah udah kasih tahu nih, kalau misalkan kita menikah, kalau misalkan antum, kalau lu fakir ya Allah bakal kaya kan. Nah itu jadi sebenarnya pegangan gitu buat gua, walaupun gua takut tapi ya udahlah, gua punya Allah gitu kan. Dan gua udah ngalamin sendiri yang tadi gua bilang bahwa semua yang gua usahakan itu ternyata malah nggak berhasil buat gua, maksudnya buat gua untuk dapatkan rupiah justru datangnya dari yang lain gitu. Itu menandakan bahwa ini bukan dari usaha gua tapi emang Allah gitu yang ngasih. Kembali ke ini kali, ayat Quran surat At-Tolak ayat 2 ya. Iya betul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Jadi kita banyak-banyak Selama kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan rezeki dari yang arah yang kita nggak duga-duga, kita nggak sangka-sangka. Iya betul. Jadi itu pegangan lu buat tetap berani ngelangkah ya. Iya betul. Ada takut ada, cuman ya adalah kita percaya aja sama. Ya sembari ikhtiar juga sih, sembari ikhtiar juga. Oke, ini mungkin ke poin intinya kali ya. Proses lo mulai setelah memutuskan buat nikah, proses-prosesnya dari awal lu ta'aruf, nyarinya lewat mana, kemudian cara ngelobi orang tua lu gimana, ngelobi mertua kayak gimana, ngeyakinin si akhwat sampai benar-benar lu bisa akad gitu. Oke. Jadi awalnya itu emang kan yang pasti kita ngomong dulu sama orang tua. Ya awalnya ada penolakan tentu. Ya, dari alasan-alasannya tadi. Ya awalnya sih walaupun tapi jangan ditiru ya, walaupun orang tua menolak, sebenarnya gue tetap ikhtiar gitu, ikhtiar buat nyari-nyari lewat ini kan, lewat akad project, lewat yang atau lewat yang akun sebelah gitu ya. Jadi kita termasuknya gue tuh yang keras kepala juga sih masuknya, karena tapi sebenarnya gini kan, laki-laki nggak perlu izin wali. Iya betul. Tapi kan tetap di awal sebagai adab kita nyampein. Iya, dan di situ aja dalam dalam persetujuan orang tua ada keberkahan juga kan di situ kan. Iya. Jadi ya udahlah, walaupun orang tua masih belum izinin, masih berat gitu, bukan nggak izinin sih, masih berat gitu kan, ragu aja gitu. Ragu, takut gitu kan, takut anaknya malah berakhir dengan yang tidak baik gitu kan, berhasil nikah mungkin akhirnya cerai kan, takutnya gitu kan. Iya. Ya masih berat ya, tapi ya gue ya berusaha aja itu ikhtiar, sambil kerja, sambil nabung, dan sambil mencari juga. Tapi ya alhamdulillah nggak nyampe 6 bulan mungkin ya, setelah melobi ya akhirnya sempat ditolak nggak? Iya. Sempat ditolak dalam apa nih? Dalam melobi orang tua atau akhwatnya? Oh iya. Sempat jadi ke beberapa akhwat mungkin. Jadi ini udah masuk ke ini ya, ta'aruf ya. Iya, ta'arufnya. Sempat. Jadi kita ada banyak ngajuin ke apa ya? Beberapa akhwat gitu ya. Apa tuh yang paling sering, apa tuh ketika ditolak? Mungkin dari ya akhwatnya mungkin ini juga ya, maksudnya dalam tanda kutip pengen punya suami yang bisa memberikan nafkah secara proper gitu ya. Jadi mungkin jadinya ditolaknya mungkin dari finansial ya tahu sendiri lah kan, gaji masih belum UMR. Oh iya, akhwatnya berarti ini standar TikTok. Ya nggak semua. Jadi ya seperti itu. Ada juga yang mungkin Ana udah tanya jawab tapi udah cocok. Pas nazar ya qadarullahnya bukan tipe gitu, bukan setipe Ana gitu. Oh gitu. Ada juga yang mungkin kita udah nazar, mungkin dianya yang mundur karena mungkin dia bukan Ana bukan tipenya dia gitu. Jadi ya macam-macam lah penolakannya.
mundurnya. Tapi paling sering apa tuh? Dari finansial kah atau yang lain? Ya, hasil dari finansial. Oh, berarti dia sempat nanya kerjaan lu pada situ apa gitu? Iya, sempat gajinya. Oh, gitu sampai nanya gaji. Iya, mungkin dari range-nya dia. Oh, range-nya. Biasanya kalau biar sopan gitu ya, Oh, range-nya iya. gitu kan. Iya, dari situnya. Oke. Karena kadang ada orang yang pengennya juga ya bisa tinggal sendiri gitu ya, udah proper gitu lah ya, misalkan udah bisa kasih makan, tempat tinggal, semuanya pokoknya udah oke gitu ya. Nah itu baru perempuan yang mungkin lebih banyaknya maunya yang seperti itu, Punya rumah sendiri. atau memang kontrak sendiri gitu lah ya. Iya. Itu sih. Ya akhirnya setelah beberapa penolakan, akhirnya ya ada juga yang nerima gitu kan. Istri sekarang ya alhamdulillah, dan beliau juga ya alhamdulillahnya mau gitu dengan kondisi anak yang sekarang serba kekurangan gitu ya. Sempat Ya. jelasin berarti. Iya, Dia di sini penghasilan mungkin Ini, sekitar iya. itu ya. dan kedepannya mungkin kedepannya mungkin belum bisa ngasih sebanyak itu mungkin kan. Iya. Misalkan ada yang ini Paham ya istri. istri paham gitu. Nah akhirnya ya setelah nazar gitu ya, mungkin sebulan itu kan nazarnya online ya, karena kan dia jauh, kita jauh nih. Iya. Habis itu kita nazar offline, akhirnya langsung tuh kita langsung kasih semacam pengikat lah, jadi kasih Lamaran, mas ya. lamaran, iya, dan udah saling setuju, saling sepakat. Nah, respon orang tuanya gimana? Semua orang tuanya Maksudnya lu masih kuliah, kan kok mau ngelamar anak saya gitu. sebenarnya kalau dengar dari cerita istri mungkin orang tuanya juga agak ragu juga. Agak ragu awalnya. Cuman kalau misalkan dari kita pas tanya jawab langsung itu nazar online ya katanya ya udahlah gitu kan. Kan nggak mungkin juga langsung nanya bener mau kayak gitu, mau apa, yakin bisa gitu, nggak mungkin juga kan. Orang tuanya pasti nggak enak juga kan kayak gitu kalau nanya langsung seperti itu ya. Seperti ya jadinya ya orang tuanya yakin aja. Paling cuma tanya jawab yang umum aja, mungkin kayak misalkan kedepannya nanti kayak gimana untuk pekerjaan gitu kan, apalagi kan kita kan jauh, rencananya mau tinggalnya di tempat saya atau di istri gitu, yang mungkin itu aja sih ya. Dan akhirnya alhamdulillah orang tuanya juga mau, dan istri saya juga. Iya, tapi istri lu juga masih kuliah pada saat itu ya? Betul. Masih kuliah juga. Berarti sama-sama masih kuliah, nikah gitu. Iya. Kayak orang lihatnya kayak nekat banget gitu ya. Iya. Masih sama-sama sibuk, nikah, ya udah tawakal aja lah. Masya Allah. Jadinya ya. Ada selang waktu sebulan gitu ya, nazar, ada mutusin lanjut. Ya untuk lanjut nikah. Dan itu enggak termasuk yang enggak lama sih, 3 bulan udah langsung nikah. 3 bulan. 3 bulan setelah Selang dari lamaran. Mungkin orang tua dari akhwat, karena kan kita nikahnya di tempat akhwat, jadi yang buat pihak gua gitu menyerahkan sepenuhnya ke akhwat gitu, dari segi konsumsi, tempat dan sebagainya. Teknisnya semua diatur di akhwat, seperti itu sih. Ya. Oke, berarti singkat cerita nikah lah ya, nikah di sana ya, di Bandung ya. Iya betul. Bandung dengan ya budget pada saat itu nggak begitu besar ya. Iya. Alhamdulillah dimudahkan lah. Alhamdulillah masih dapat ya, masih yang kalau gue masih termasuk yang beruntung dapat privilege dari orang tua. Jadi nggak sepenuhnya dari gua gitu, tapi masih ada bantuan lah. Berarti ya orang tua lo yang tadinya nolak, ya artinya nggak restuin gitu ya, ragu ya, pada akhirnya support juga. Iya, tapi malah bantu. Ya, emang ini nolaknya bukan karena nggak mau ya, tapi kan emang benar sayang gitu kan, sayang sama anaknya sendiri. Yang buktinya juga pas nikah ya dibantu. Gitu. Apa sih yang lu lakuin gitu sampai, kan tadi awalnya nggak direstuin nih, atau nggak setuju, tapi lu tetap nekat nyari sampai nazar lamaran, akhirnya ngomong lagi ke orang tua dong. Iya. Nah, pada saat itu emang ada yang lu lakuin nggak sehingga orang tua sampai support gitu?
Ya itu murni kebaikan orang tua sih. Kebaikan orang tua. Paling kita nggak terlalu apa ya, tiba-tiba berubah jadi baik gitu kan, enggak, yang benar murni kebaikan orang tua sih. Makanya gue sangat-sangat berterima kasih sama orang tua udah bantu gue, support gue sejauh ini gitu ya, dan percaya bahwa gue bisa untuk menikah. Ya alhamdulillah. Mungkin dari doa juga kenceng Ya dari doa orang tua, dan gue juga berdoa sih semoga ya emang ini jalan dilulukan dan ini juga jalan terbaik gitu. Iya ya. Oke, singkat cerita udah nikah ya berarti ya. Terus gimana setelah nikah itu, gimana lu sama istri tuh ngatur keuangan kayak gimana sih? Masuk keuangan ya. Mungkin sederhananya kayak gimana gitu, biar teman-teman ini ada gambaran gitu ya, bahwasannya kan tadi lu nikah dengan kondisi mungkin belum mapan di sebagian standar orang pada umumnya ya. Otomatis kan udah nikah dengan penghasilan yang segini gitu kan, pasti harus ada manajemen yang baik dong buat ngatur, apalagi nanti ketika punya anak. Mungkin ya sharing lah ke teman-teman. Pada dasarnya emang semua orang butuh ini ya, manajemen uang ya, baik dia udah nikah maupun dia sebelum nikah. Nah sebenarnya kalau gue sendiri, kalau manajemen uang masih berantakan sebenarnya. Kalau dari sebelum nikah ya. Tapi makanya setelah nikah nih gue belajar nih bahwa nggak boleh gitu ya, uang itu harus benar-benar diatur. Makanya kalau gue pribadi, gue masih belum belum sampai investasi gitulah, jelas karena kan penghasilan kita masih di bawah gitu kan. Jadi lebih kepada investasi ke skill aja, karena skill, dan kita nabung sisihin sedikit-sedikit lah buat tabungan dana darurat gitu kan. Jadi mungkin ada setengahnya kita tabungin buat dana darurat gitu ya. Gitu. Dan kalau misalkan kita mau pakai buat investasi kepala ke atas, investasi skill, ya kita mungkin bisa pakai dari situ. Itu aja sih. Lebih ke skill ya, mana cara naikin income dan iya betul. Oke. Lu kuliah sambil jadi suami gimana sih rasanya? Berat sih. Berat. Lumayan berat. Lebih berat daripada kita masih jomblo. Karena kan ya ada waktu yang harus kita bagi gitu ya. Pertama untuk diri kita sendiri, untuk kuliah dan segala macam kerjaan. Satu lagi untuk berdua sama istri gitu kan. Kebagi 4 ya berarti ya. Waktu untuk diri sendiri, kuliah, kerja sama istri. Dan alhamdulillah sebenarnya kuliah gue sih nggak terlalu berat ya, karena kalau gue kuliahnya itu cuma 3 hari. 3 hari doang. 3 hari dari Senin sampai Rabu. Dari sisa 4 harinya ya bisa tuh dipakai buat ya mungkin ngerjain tugas dulu ya, tugas segala macem. Terus baru sama istri gitu. Oh, dan lu kerjanya cuman tadi ya maghrib sama subuh. Maghrib sama subuh. Oh, jadi nggak keforsir banget ya waktunya ya. Betul. Ya mungkin ada tambahan sih, gue suka menerima murid private. Oh, ada ini. Iya, private juga. Ngaji, jadi guru tahsin gitu. Oh, gitu. Ngaji anak-anak. Online apa offline? Untuk sekarang sih online, karena emang baru nemunya online. Oh gitu. Masih tiap juga lah untuk punya lebih banyak murid private lagi. Oke, pertanyaan ini. Kan balik lo lagi. Tantangan paling besar setelah lu nikah yang mungkin orang lain gak lihat, apa tuh? Tantangan paling besar yang mungkin orang lain gak lihat dalam pernikahan gitu ya? Iya. Nikah sambil kuliah, sambil kerja. Itu ada, menurut gue ya, komunikasi dengan pasangan sih. Komunikasi dengan pasangan. Kayak gimana tuh contohnya? Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa sama teman-teman yang belum nikah ya, bahwa nikah itu nggak sepenuhnya enak-enak doang gitu. Jadi ada yang perlu kita sebagai suami, terutama kan suami harus punya ini ya, harus punya ilmu untuk bisa mengatur istri, itu dari dakwah secara agama maupun untuk mengatur dari segi keduniaannya, misalkan dari keuangan, terus dari segi kegiatan. Itu kita perlu atur gimana supaya istri itu
nggak jenuh dan nggak berontak ke kita gitu kan, karena kita ngatur-ngatur ini ya. Karena kan istri juga punya ini loh, punya keinginan, punya desire. Tapi sekarang kita nih yang harus ngatur. Jadi satu sisi kita harus tegas, tapi satu sisi kita harus juga bisa mengerti gitu, lemah lembut, ngerti juga istri pengennya gini. Ya, kadang-kadang kita juga harus ngalah gitu. Makanya apa ya? Jadi jadi ada dilema gitu. Kita pengennya tegas supaya semuanya itu teratur karena kita yang harus ngatur. Tapi satu sisi kadang-kadang istri punya keinginan yang berbeda gitu. Jadi makanya kita harus komunikasi dengan jelas bahwa kita tuh kayak gini supaya hasilnya tuh gini gitu loh. Jadi gimana caranya supaya istri mengerti tentang tujuan-tujuan kita, terutama untuk kedepannya gitu ya, hidup bersama gitu. Itu kan perlu apa sih namanya? Perlu rencana, perlu disosialisasikan sama istri. Dan itu yang berat sih menurut gua. Karena kan ini dua otak berbeda, dua latar belakang berbeda, dua kebiasaan berbeda, tiba-tiba harus disatukan. Dan ya terutama kalau misalkan yang nggak apa ya, banyak perbedaan gitu dari segi latar belakang, itu ya itu berat sih. Berarti di situ. Kalau misal ya itu sih, itu aja. Itu yang berat, berarti menyesuaikan sama ini ya, keinginan istri. Kebiasaan. Samping kita juga harus tegas, kita juga harus paham gitu ya. Nggak, istilahnya tuh patriarki. Iya, nggak terlalu patriarki juga, dan nggak terlalu menyek-menyek juga. Harus punya wibawa pertengahan berarti. Betul. Nah, itu yang satu. Itu yang berat ya. Nah, itu susah. Berarti poinnya yang perlu lu pelajari cara memahami wanita. Harus paham. Bisa nggak sih kita memahami wanita? Ya secara umum ada lah, ilmunya ada. Cuman ya secara praktek kadang mentok itu kadang berat, terus kadang juga berbeda setiap komunikasi. Iya. Sedikit. Tergantung latar belakangnya ini kayak gimana ya. Oke. Terus sekarang apa sih pengalaman paling berkesan dari lu nikah muda ini? Mungkin buat insight buat teman-teman, nikah muda tuh nggak selamanya menakutkan, nggak selamanya mengerikan dan sebagainya. Hal yang paling berkesan setelah nikah muda ini? Jujur setelah nikah gue ngerasain bahwa gue bisa lebih dekat dengan keluarga sih. Ini bukan yang istri aja, tapi gue jadi lebih dekat sama orang tua, sama keluarga yang lain, nenek, om, dan sebagainya. Karena dulu jujur gue orangnya ini yang pertama emang introvert, terus suka main game. Jadi waktu emang bener-bener banyak habis buat game gitu. Tapi tapi berhentinya sebenarnya gue udah lama sih, dari sebelum nikah gue udah berhenti. Cuman sejak gue menikah gue jadi banyak belajar tentang berkomunikasi gitu. Banyak bersabar juga dengan istri, saling sabar gitu ya. Terus dari segi komunikasi, dan gue jadi juga ngerti betapa beratnya jadi seorang suami istri gitu loh. Gue jadi lebih ngerti bagaimana keadaan orang tua, bagaimana keadaan keluarga yang lain, entah itu om atau nenek kakek gitu ya. Nah itu sih yang pertama. Jadi gue kayak lebih dewasa. Iya betul, lebih dewasa. Jadi memang nikah itu bukan tempat bahagia, tapi pernikahan itu tempat kita membuat kebahagiaan gitu. Jadi di situ banyak pelajaran yang kita ambil supaya kita bisa kedepannya menjadi lebih jadi pribadi yang lebih baik dan bisa bahagia. Betul. Gue ngerasain banget sih. Iya kan ya. Yang dulunya sebelum nikah tuh gampang marah, gampang baperan gitu ya, nggak sabaran. Setelah nikah ya benar-benar ya mungkin selama ini kita belajar teori sabar, keutamaan sabar, tapi prakteknya nggak ada. Prakteknya itu setelah nikah. Betul. Gitu ya. Karena kan ya kalau marah sama istri juga gimana gitu ke depannya. Iya, pasangan kita sendiri. Gak bisa kita tinggalin. Karena pengen gitu kali ya. Orang kalau marah sampai pengen ninggalin istri, cuman ya kita harus sabar, benar sabar. Terutama apalagi kalau misalnya yang udah punya anak kayak lu mungkin ya, lebih berat lagi mungkin. Jadi ya
gitu ada perkembangan dari segi sifat-sifat gue sih. Oke. Berarti apa pelajaran besar yang lo ambil dari pernikahan lo ini, nikah muda? Nikah itu menurut gue sangat-sangat butuh komunikasi sih. Komunikasi ya. Jadi kita perlu saling paham kebutuhan dan tujuan dengan istri, terus ngerti perasaan dia bagaimana kalau misalkan kita melakukan ini, gimana pendapatnya dia. Jadi harus saling terbuka lah. Kita nggak bisa saling memendam gitu. Saling memendam perasaan, saling memendam apapun lah pokoknya. Jadi kita harus saling transparan gitu. Betul. Harus transparan dan ya Yang sampai malah diam-diaman tiba-tiba apa namanya rasa busuk tiba-tiba kemana gitu kan. iya. Jadi apa emang harus dikomunikasiin ya. Sampaikan walaupun mungkin pahit, walaupun mungkin kita tahu istri kita nggak suka gitu. Tapi ya kita sampein kita maunya gini. Menurut dia gimana gitu. Daripada dipendam akhirnya meledak gitu ya. Marah itu kan lebih bahaya kayak gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan penutup ya dari mewakili teman-teman ini ya. Banyak yang bilang nikah muda nanti masa depannya suram dong, kayak gimana dong? Nah, gimana pendapat dong? Enggak sih, jelas itu pendapat yang salah, karena justru gue ngerasain bahwa dengan gue menikah gue jadi banyak perkembangan dari segi emosional, dari segi keilmuan, dan gue jadi lebih serius gitu untuk menjalani kehidupan, terutama dari bagi laki-laki ya untuk mencari nafkah itu. Karena kan biasanya kalau misalkan kita nggak punya tanggungan gitu ya, orang masih enak gitu kan, masih bisa ngapa-ngapain, main gas terus, main game, belanja sana, belanja sini, nongkrong segala macam. Jadi gak ada perkembangan ke depan. Tapi kalau misalkan ada tanggung jawab yang harus kita pegang, jadi kita mau nggak mau harus berkembang ke depannya. Entah itu dari meningkatkan skill, meningkatkan emosionalitas kita, gimana caranya supaya income kita bertambah. Itu ya dari situ, dari menikah. Karena kalau nggak menikah ya yang tadi ya, apalagi di zaman COVID-19 ya. Nah, kalau kita kan sebagai muslim kan rezeki itu dituntut untuk berkah gitu. Kalau misalkan kita masih banyak melakukan dosa di zaman kita ini, ya berkahnya berkurang. Jadi ya perlu nikah itu ya untuk menjaga kita dari dosa-dosa juga sih, supaya hidup kita lebih berkah, rezeki kita juga berkah, dan ya kedepannya lebih baik lagi. Oke, insyaallah ya. Ini bukti nyata ya bahwasannya nikah itu bukan soal kaya dulu, mapan dulu, bukan soal materi, pesta mewah dan seterusnya ya, tapi soal niat, usaha dan keberanian kita buat tanggung jawab itu ya. Dan dari kisah lu kita jadi belajar banyak gitu ya. Kalau emang udah siap secara agama, mental dan terus mau belajar ya, pasti Allah cukupin yang kurang-kurang itu ya. Oke teman-teman, semoga dengan episode kali ini kita bisa lebih kuat lagi, punya keyakinan lagi, tekad yang kuat untuk nggak menunda pernikahan ya. Karena jangan sampai dengan nunda-nundanya kita, ya kita nggak tahu ke depannya apakah kita nauzubillah ya terfitnah dengan zaman ini gitu ya, dengan lingkungan dan seterusnya. Ya bismillah lah ya, sambil minta pertolongan Allah, kita nyiapin ikhtiar yang maksimal ya, semoga Allah mudahkan. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Insyaallah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Soal ya gimana kehidupan setelah nikah gitu, biar teman-teman ada gambaran. Oke, makasih Mas Rawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.